Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas 12-3. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang hegemoni sosial dan budaya pada masa Orde Baru. Perkenalkan, nama saya Pramas Aditya Ramadan. Nama rekan saya yaitu Nama saya yang Nurdian Fiha. Nama saya Siva Purwani. Nama saya Nabila Samapandra. Hegemoni ini memiliki peran penting dalam membentuk perilaku dan pola pikir masyarakat pada masa itu. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut, silakan simak video ini. Cekidot. Pada masa Presiden Soeharto atau masa Orde Baru, pemerintah berusaha membangun Indonesia agar menjadi negara yang lebih maju dan stabil. Salah satu caranya yaitu melalui hegemoni di bidang sosial dan budaya, yaitu dengan mengatur dan mempengaruhi masyarakat melalui kebijakan-kebijakan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Tujuannya jelas untuk membentuk masyarakat yang tertib, sehat, terdidik, dan berperan dalam pembangunan nasional. Beberapa tokoh penting pada bidang sosial dan budaya di masa Orde Baru yaitu ada Dr. Johannes Leimena dan Dr. G.A. Suwardesi yang merupakan pelopor berdirinya Puskesmas yang ditujukan untuk membantu masyarakat agar mendapatkan layanan kesehatan dengan mudah. Kemudian ada Dr. Sulianti Saroso merupakan tokoh penting dalam program keluarga berencana atau KB dengan slogannya yaitu dua anak cukup yang ditujukan untuk mengatur jumlah penduduk. Kemudian yang ketiga ada Ibu Tien Soeharto, di mana Ibu Tien Soeharto ini sangat berperan penting dalam program PKK dan kegiatan Posyandu. Juga beliau sangat berpengaruh terhadap perkembangan kesehatan masyarakat di seluruh Indonesia, terutama ibu-ibu dan anak. Penggerakan hegemoni lewat aspek sosial dan budaya adalah proses di mana suatu kelompok dominan mempengaruhi dan mengontrol kelompok lain dengan menjadikan nilai dan norma mereka sebagai standar yang diterima secara alami. Bukan melalui paksaan fisik. Ini dicapai dengan menanamkan ideologi kelompok dominan melalui institusi sosial dan budaya seperti pendidikan, media agama, dan tradisi. Proses ini membuat kelompok yang didominasi secara ide dan nilai kelompok dominan adalah hal yang lumrah dan wajar, sehingga secara sukarela menerima kekuasaan tersebut. Contoh hegemoni dalam aspek sosial yang pertama ada program keluarga berencana atau KB. Program ini bertujuan untuk mengendalikan jumlah penduduk dengan mengajak masyarakat merencanakan keluarga kecil, idealnya 2 anak cukup. Program ini didukung oleh penyuluhan, kontrasepsi, dan kampanye nasional. Tokoh pentingnya seperti Dr. Sulianti Saroso. Yang kedua ada Puskesmas dan Posyandu yang dibentuk untuk menyediakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat hingga ke pelosok desa. Posyandu memiliki 5 program utama. Yang pertama ada kesehatan ibu dan anak atau KIA, yang kedua ada keluarga berencana atau KB, yang ketiga ada imunisasi, yang keempat ada pendidikan gizi, dan terakhir ada penanggulangan diare dirancang oleh Dr. Soeharto pada tahun 1986 di Yogyakarta. Selanjutnya ada contoh penerapan hegemoni dalam aspek budaya. Yang pertama ada penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa kesatuan yang diterapkan di sekolah dan instansi untuk menumbuhkan rasa satu bangsa. Yang kedua ada penonjolan budaya nasional melalui seni, pakaian adat, dan upacara kenegaraan untuk memperkuat identitas bangsa. Dan yang terakhir ada pengenalan lagu wajib dan lagu daerah untuk menanamkan rasa cinta tanah air dan menghargai keberagaman yang ada di Indonesia. Dari berbagai kebijakan sosial dan budaya yang dilakukan pada masa Orde Baru, masyarakat mendapatkan banyak manfaat positif. Di antaranya, 1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat. Berkat adanya Puskesmas dan Posyandu, layanan kesehatan menjangkau hingga ke pelosok. Angka kematian ibu dan bayi pun menurun. Yang kedua,
Program Keluarga Berencana berhasil menurunkan angka kelahiran dan membantu mewujudkan keluarga kecil yang sejahtera. Yang selanjutnya yaitu meningkatnya angka melek huruf dan pendidikan. Program wajib belajar dan pemberantasan buta huruf membuat lebih banyak anak dan orang dewasa bisa sekolah dan membaca. Yang selanjutnya, perataan pembangunan sosial. Melalui SD Impres, Puskesmas, dan Posyandu, fasilitas sosial dan pendidikan tidak hanya ada di kota besar, tapi juga sampai ke desa-desa. Yang selanjutnya itu meningkatnya kesadaran hidup sehat dan pentingnya pendidikan. Masyarakat jadi terbiasa menjaga kesehatan, mengatur keluarga, dan mendorong anak-anaknya bersekolah. Jadi, bisa dibilang, lewat kebijakan sosial dan budaya ini, pemerintah Orde Baru berhasil membangun masyarakat yang lebih teratur, sehat, dan berpendidikan, meskipun masih ada kekurangan dalam pelaksanaannya. Ya, jadi dapat kita simpulkan bahwa hegemoni di bidang sosial dan budaya dilakukan melalui program sosial dan kebijakan yang dapat mengubah pola pikir masyarakat tanpa melalui paksaan langsung. Hegemoni dapat membawa dampak positif, tetapi juga dapat menimbulkan ketimpangan apabila pemerintah terlalu dominan. Mungkin yang dapat kami sampaikan hanya sekian. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.